Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah menciptakan perkara kebaikan dan Allah menciptakan perkara-perkara keburukan. Nah, ini ada maksud tujuannya. Tidak ada yang sia-sia, hadirin. Umpama kata, hadirin, semua manusia ini semuanya baik, taat pada Allah. Tidak ada yang mengingkari, tidak ada yang maksiat. Semuanya berbuat baik. Maka akan terjadi hukum Allah ini tidak berlaku. Seperti hukum Allah yang Ghafur Rahim, pengampun, Rahman Rahim, nggak berlaku, hadirin. Bahkan Allah akan hancurkan kaum itu, hadirin. Diganti dengan kaum-kaum yang berbuat maksiat. Ini, hadirin. Maka ketika Nabi Musa dia bertanya pada Allah, "Ya Allah, mengapa engkau ingin menciptakan surga neraka? Kenapa engkau menciptakan orang baik dan buruk? Ciptakan saja orang baik semua, biar ke surga." Maka Allah enggak jawab pertanyaan dari Musa alaihissalam. Maka Allah suruh Musa alaihissalam menanam gandum, ya, nanam gandum, hadirin. Setelah nanam gandum, beberapa lama kemudian maka tumbuhlah, kan, gandum itu tumbuh. Kemudian Nabi Musa ini menyisikan antara yang dipakai bisa dimanfaatkan dengan yang tidak. Yang nggak berguna Nabi Musa pisahkan lalu dibakar. Yang bisa dimanfaatkan dipisahkan, diambil. Maka Allah bertanya, "Wahai Musa, mengapa kau bakar itu?" "Karena ya Allah, ini nggak berguna bagi saya." "Begitupun aku ya Musa, aku ciptakan makhlukku ini begitu. Yang taat sama aku, yang beriman padaku, aku masuk surga. Orang yang menentang, durhaka, aku masukkan ke nerakanya Allah, ke nerakaku ya Musa." Begitu, hadirin. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah ciptakan orang itu berbuat jahat, kata, berbuat maksiat, durhaka, membunuh, merampok, pokoknya segala macam maksiat lakukan. Itu memang dari para memang Allah ciptakan begitu, hadirin, sekedarnya. Dan Allah punya tujuan, hadirin. Mungkin suatu saat ketika dia sedang berbuat maksiat, dia Allah kasih hidayah, lalu dia berdoa pada Allah, minta istighfar, minta ampun, maka Allah ampunkan atas maksiat dia. Maka Allah terima semua atas dosa dia. Ini, hadirin, dia ada maksud tujuannya. Allah ciptakan keburukan juga, tidak sia-sia, hadirin. Tidak sia-sia, hadirin. Hadirin, begitu juga orang misalnya nih dikasih kaya terus, banyak uang, ya, maju usahanya. Ini ada dua kemungkinan, hadirin. Ada dua kemungkinan kalau kasih kaya terus, ya. Kalau Allah sayang kepada orang kaya ini yang banyak hartanya ini sayang, maka Allah gunakan hartanya itu digunakan untuk manfaat agama, digunakan, disisihkan, ya, disisihkan. Tapi kalau nggak sayang, mungkin harta yang dia miliki digunakan buat maksiat, bakal digunakan ikut hawa nafsunya. Begitu, hadirin. Hadirin, Allah tahu nih kalau orang dikasih miskin, dia nggak mungkin dia nggak mau dekat sama aku. Maka dikasih, Pak, dia kaya. Dan kaya ini dia bisa gunakan infak. Berarti Allah sayang. Maka kalau dikasih, begitu kalau Allah sayang sama orang miskin, sama orang dikasih miskin terus, nggak pernah kaya, pas-pasan aja. Nah, Allah tahu, hadirin, karakter orang ini. Kalau dikasih kaya, dia lupa sama aku, dia jauh daripada aku, maka dikasih rezekinya hanya sebatas yang sudah dia Allah tentukan secukupnya. Karena Allah tahu kualitas dia itu. Jadi kita, hadirin. Jadi Allah yang maha mengetahui segalanya atas diri kita, hadirin. Allah mengetahui atas diri kita. Maka Allah katakan, "Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun." Allah menciptakan kita, nih fisik kita, ya, dan perbuatan kita. Perbuatan kita nih afanya Allah, hadirin. Apa terjadi ini afanya Allah.
perbuatan Allah yang terjadi di mana-mana yang kita sedang dengar nih, itu apanya Allah hadirin. Adanya perang, adanya damai, adanya musim panas, musim dingin kan. Semuanya afalnya Allah hadirin. Terhadap keadaan diri kita, keadaan tetangga kita, keadaan negara kita, semuanya itu Allah lah ya yang bikin skenario-nya hadirin. Jadi kita ini memang la haula wala quwata illa billahil azim. Ya berdaya hadirin. Kita bersyukur diperankan Allah menjadi orang yang dekat sama Allah kan, beriman pada Allah, sujud, ruku. Ini memang Allah perankan kita jadi orang yang baik. Jangan bisa saja kita perankan orang jahat, bisa saja Allah kuasa. Hari ini kita, makanya Allah bisa mengubah orang yang tadi ahli maksiat, pembunuh. Allah kasih hidayah, sebentar saja Allah kasih hidayah Pak, per detik aja udah jadi wali. Allah mengubah suasana. Yang jahat jadi orang baik, bahkan jadi wali. Yang wali bisa jadi orang jahat dalam sekitar Allah mudah. Sebagai mahasiswa hadirin, orang yang hebat dia punya karomahnya. Jangan pun mahasiswanya Pak hadirin, itu muridnya aja bisa terbang dia sejadah hadirin. Tuh zikirnya di awang-awang hadirin. Zikirnya itu muridnya deh, bagaimana kiainya. Tapi mati tidak bawa iman hadirin. Allah kuasa hadirin merubah orang baik jadi buruk, buruk jadi baik. Allah kuasa hadirin. Maka kita mohon pada Allah supaya ditetapkan iman kekal saya, supaya kekal di matamu ya Allah. Semoga saya ini sampai mati saya dalam keadaan beriman pada Engkau ya Allah. Minta hadirin. Karena Allah bisa merubah Pak, mudah bagaimana merubah hati baik buruk itu mudah bagi Allah. Maka kita minta sama Allah, harap pada Allah. Makanya Pak, kalau kita seorang ibu melahirkan tuh, itu doanya dikabulkan Pak, nggak dijabah, nggak ada hijab sama orang. Maka minta sama calon bayinya itu, so ibunya, supaya jadi orang soleh, orang beriman. Itu Pak, ibu kita seorang istri itu, masya Allah Pak, ibu antara seorang tua sama anak tuh nggak ada hijab anto doanya tuh. Hadirin masya Allah ya. Jadi begitu hadirin. Makanya kalau kita melihat ada orang yang akhlaknya baik, dia senyum siap orang, dia mudah senyum kan, dia mudah hatinya lembut. Saksikan Pak, ini adalah daripada zamannya Allah pada orang itu ada. Jadi kita nggak usah heran ada orang lembut, oh ini zamannya Allah ada pada orang itu. Kalau kita melihat ada orang yang mukanya beringis, wajahnya seram, kelakuannya nggak jelas, menyakiti orang, saksikanlah ini adalah daripada jalannya Allah. Jalannya Allah. Jadi kita nggak kesan orang yang jahat sama kita, oh ini jalannya Allah kepada saya supaya saya sabar. Orang sayang sama saya, senang sama saya, ini orang ini kesifatan zamannya Allah. Jadi nggak ada kesan hadirin. Karena semuanya apalnya Allah. Perbuatan Allah hadirin. Ini Pak kita harus sadari. Kalau kita nggak percaya Pak, ini kita sudah kupung nih Pak. Iman kita nggak benar nih. Kalau kita nggak percaya yakin yang baik dan buruk itu dari Allah kan. Ya, ini kita harus yakin hadirin. Kebaikan keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadirin, kalau kita ini berbuat maksiat, telah melanggar hukum Allah, secara adab kita mohon ampun pada Allah. Minta ampun pada Allah. Langsung sholat hajat, sholat tobat. Itu adabnya hadirin. Walaupun dari Allah juga kan. Walaupun itu dari Allah juga, tapi kita asal adab. Kita minta ampun, sujud pada Allah, minta ampun pada Allah. Allah senang Pak. Itulah senangnya Allah ketika dia maksiat, langsung tobat. Itulah Allah senang Pak hadirin. Pada hambanya itu. Senang hadirin. Senang Allah ketika orang maksiat itu berbuat taat, berbuat tobat. Senangnya Allah sebagaimana senangnya seorang orang tua kehilangan anak atau anak itu muncul. Bagi-bagi beranya hadirin. Masya Allah. Udah dianggap hilang itu anak tuh, dicari kemana, diumumkan nggak ada, tetap muncul. Nggak kepada kita orang tuanya, bagaimana gembira orang tua Pak? Begitu Allah sih hadirin. Orang tadi maksiat, berhaka, minum, judi, bermacam-macam dia lakukan, tapi dia tobat menghadap Allah. Itulah hadirin.
perkara yang Allah senangi, perbuatan yang Allah cintai hadirin, tobat, masya Allah itu hadirin. Makanya Allah tuh maha pengasih hadirin, ngasih hadirin. Rahmat Allah melebihi murkanya Allah Pak. Rahmatku melebihi murkaku kata Allah. Jadi kita jangan putus harap hadirin. Dosa apapun yang kita lakukan Pak, Allah maha pengampun. Dengan rahmat rahimnya Allah maha pengampun bagi orang yang menginginkan daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menganggap gawat dosa saya enggak diampuni lah, saya udah banyak dosa. Udah sama dengan perasaan kamu kalau maka diampuni. Karena udah bersangka sama Allah hadirin. Ada orang hadirin, orang ahli ibadah. Ada orang yang berbuat baik, selalu berbuat baik pada Allah, masuk neraka. Ada orang berbuat jahat, hari-hari berbuat jahat, masuk surga. Ini ada hadirin terjadi hadirin. Apa? Orang yang buat baik, dia sholat, dia zikir, dia puasa, tapi bangga dengan amalannya. Dan menuduh orang yang nggak beramal dianggap sudah dia udah melihat jelek aja orang yang nggak beramal. Dosa orang yang berdosa, dia ingat dia istighfar atas dosanya atau buatannya, dia istighfar, akhirnya dia masuk surga. Jadi orang yang ahli ibadah, yang taat dia neraka karena dia kesombongannya, merasa dirinya berbuat, merasa dia orang lain dia direndahkan, akhirnya dia neraka. Dan orang yang ahli maksiat, yang harinya maksiat, durhaka pada Allah, maka Allah masuk ke dalam surganya Allah sementara. Ini Allah. Makanya Pak hadirin, kita harus berprasangka baik pada siapapun. Walaupun orang itu kelihatannya tukang minum, mabok, pokoknya kelihatannya ini memang dia orang jahat, tapi sangka baik, husnuzon. Dengan husnuzon kita Pak, Allah robah nanti suatu saat dia harus jadi orang baik. Bahkan kita kalah dengan dia amalnya. Begitu hadirin. Jadi pada siapapun yang kita lihat Pak, sangka baik aja dah. Sangka baik, husnuzon Pak. Suudzon kepada diri kita sendiri, suudzon. Masih banyak keluhan saya yang jelek yang harus dibetulkan. Masih banyak perbuatan saya yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Masih banyak kekurangan kita, masih banyak. Itu Pak orang yang paling hebat Pak. Dia tidak pernah menyalahkan orang lain, yang menyalahkan dirinya sendiri. Itu Pak orang yang akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak kalau kita sholat ini, niat aku sholat zuhur. Akunya ini jangan akunya kita Pak. Ini karena kekuatan Allah. Ini karena hidayah Allah. Maka kita ini karena ini perbuatan Allah. Makanya ketika sholat Pak, yang kita ingat siapa Pak? Apa ya? Kan sholat itu untuk mengingat Allah kan, mengingatku kata sholat kan. Silakanlah kamu sholat untuk mengingat aku. Nah ingatnya apanya? Wajahnya, wujudnya nggak bisa Pak. Ini wajahku, lillahi wajhi fatara samawati wa ardo, wa ma ya'u mati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, wajahku untuk engkau. Ini Pak nggak sesuai dengan ikhlas kita waktu sholat. Wa ma ya'u mati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku untuk Allah. Mana buktinya hadirin? Mana coba? Mana buktinya kita nih ikhlas kita waktu sholat? Wa ma ya'u mati lillahi rabbil alamin. Matiku hidupku karena Allah. Kita diminta aja dari kita datang ajan, begitu ajan kita nggak mampu ke sholat menghadap hanya paling berapa lama sholat, nggak mampu, nggak mampu hadirin. Perintah Allah Pak. Jadi yang namanya mujahadah itu gini hadirin. Mujahadah itu menekan nafsu, mujahadah itu menekan nafsu. Ketika dua Pak, ada nih perintah Allah, ini kehendak kita. Ini kehendak kita, ini kehendak Allah. Berbenturan. Kita menambahkan kehendak kita, itu iman kita rusak. Tapi kalau kita nggak kesan dengan urusan Allah kita dahulukan, maka iman kita naik. Itu aja. Jadi satu kita nggak selalu perang Pak. Perang dengan nafsu kita nih. Perang melawan nafsu kita Pak. Hadirin. Surga kan cuma 2 langkah hadirin ya. Langkah pertama tekan nafsu, langkah kedua surga. Jadi hanya tekan nafsu hadirin. Tekan nafsu hadirin. Nafsu pertama ditekan, nafsu kedua surga. Tapi nggak semudah itu hadirin untuk menekan nafsu ini. Karena nafsu ini diboncengin dengan setan hadirin.
dengan kebiasaan buruk yang ada yang menyerang kita, Pak. Kita dikeroyokin 3, Pak, ngeroyok kita nih. Bagaimana kita bisa mampu melawan, Pak? Nafsu kita, setan, kebiasaan buruk kan, ya kemanapun mengintai kita, Pak. Ini bagaimana kita bisa melawan? Ya enggak. Maka untuk melakukan nafsu kita, Pak, maka kita harus bermusyawarah segala suatu perkara. Mau makan musyawarah dulu, apa di rumah tangga kita makan apa hari ini dengan istri kita. Yang belanja pun kalau bisa suaminya, jangan istrinya, ya. Kemudian kita mau pulang ke kantor, pulangnya jam berapa, musyawarah dengan istri kita, ya. Bahkan kita mau hubungan suami istri, musyawarah jam berapa kita mulai, semua dimusyawarahkan, hadirin. Itu nafsu kita akan tertekan. Tapi kalau tanpa musyawarah, nafsu yang berkuasa, Pak. Ini. Jadi untuk mengalahkan nafsu dengan musyawarah, satu lagi dengan puasa. Minimal Senin Kemis lah ya. Karena ketika puasa kan peredarannya kecil, apa ya, nafsunya dia agak kendor lah. Maka kita ini diperintahkan banyak kita makan sedikit lah ya. Kalau makan banyak juga, Pak, ini padilahnya kan makan sedikit banyak, Pak. Jadi kita mudah taat pada Allah, mudah nerima perkara-perkara yang baik itu kalau kita makan sedikit. Ya itu dia. Jadi tekan nafsu itu dengan musyawarah, apa, untuk menekan hawa nafsu dengan musyawarah dan puasa. Nafsu akan tertekan. Kedua, untuk melakukan setan, Pak. Setan kalah dengan sunnah. Mau makan pakai hidupin sunnah Nabi, makan berjamaah satu nampan. Kalau bisa istri dan anak tuh satu nampan, Pak. Indah nggak hidup itu? Satu nampan, Pak, istri, anak. Ya, kalau bisa nih anak kita, bapaknya, ibunya satu nampan, Pak. Indah, Pak. Indah, hadirin, kalau ini sunnah dihidupkan. Masuk WC, keluar WC ada doanya. Masuk rumah ke rumah ada doanya. Ketika, Pak, kita masuk rumah nggak pakai doa, nggak assalamualaikum, ya, setan pun masuk ke rumah kita. Ketika kita makan nggak pakai doa, setan pun makan bersama kita. Sehingga di rumah kita ini ditulis, Pak, sama setannya ada apa? Ada iklan. Di sini ada rumah gratis dan hotel gratis. Nah, ini hadirin. Begitu lah. Jadi kita bagaimana setiap ini kita hidupin sunnah. Setan nggak bersama kita. Bapak hubungan suami istri nggak pakai sunnah kan? Nggak pakai wudhu dulu, nggak pakai doa dulu. Yang penting asal main. Maka setan pun ikut bersama. Istri kita bersama gaul istri kita. Nah, ini hadirin. Jadi semua dengan sunnah. Setan akan jauh daripada sunnah. Hadirin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, Nabi enggak khawatir umat itu miskin. Tapi Nabi yang dikhawatirkan umatnya datang dunia kepadanya. Kekayaan berlimpah. Ini, Pak, yang ditakuti Nabi. Ini, Pak, yang ditakuti Nabi, datangnya kekayaan. Ini hadirin yang ditakuti Nabi, hadirin. Makanya hadirin, orang-orang dulu ketika dia ingin mencoba keimanan orang sahabat, bagaimana imannya itu sahabat kepada iman ini diuji dengan raja Rum tuh. Dia mengirim utusannya daripada wanita cantik, telanjang lagi, Pak, cantik, pakai perhiasan, dan dibeberkan, Pak, tuh emas-emas di jalan, Pak. Maka dia kalau lihat sahabat pasti dia akan tergoda, terkesan dengan kecantikannya. Tapi hadirin, ternyata sahabat liwat, hadirin, tidak satu pun yang dilihat, yang dioleh oleh para sahabat, hadirin. Mereka jalan tunduk pandangan, Pak. Tidak ada satu pun yang dioleh, yang dilihat. Masya Allah, hadirin, itu iman, hadirin. Jika laporan bagaimana, wahai kamu itu menggoda para sahabat, ada yang kena. Ya paduka, kita nggak bisa mengalahkan dia. Dia bagai malaikat. Satu pun kami nggak dioleh. Kalau begitu, kita nggak bisa mengalahkan dia. Kita tetap kalah selama dia dibantu sama Allah, sama yang punya alam ini. Maka ketika dia cinta dunia, harta datang, hatinya sudah penuh dengan dunia, disitulah kelemahan dia, kita akan hantam. Ini jadi ketika datang harta, itulah berupa, hadirin. Orang ketika miskin, dia mudah taat pada Allah. Walaupun miskin pun dia sabar, Pak. Tapi datang kekayaan, lupa dah.
Ada orang Pak, ya Allah, kalau saya ini punya kekayaan banyak, saya ingin haji, saya ingin umroh. Coba udah punya uang, boro-boro mau umroh, boro mau haji, hadirin. Itulah apa keinginan nafsu, hadirin. Nafsu ini nggak diikuti semakin besar, hadirin. Nggak bisa nafsu itu tapaskan dirinya, nggak bisa, hadirin. Nggak bisa, hadirin. Nafsunya besar, hadirin. Dunia kecil gimana? Dunia yang lu cari kecil, nafsunya besar, gimana terpenuhi, hadirin? Nggak bisa, hadirin. Nggak bisa, hadirin. Nafsu itu besar. Tapi orang beriman, dia nggak terkesan dengan kemewahan dunia. Dia terkesan dengan kemewahan akhirat, surganya Allah, ridhonya Allah. Nggak, itulah yang dibikin kesan, hadirin. Dia nggak kesan surga, bahkan nggak kesan surga, kesan yang punya surga, hadirin. Nah, ini orang beriman, hadirin. Susah sama saja, kaya sama saja, sakit pun sama, sehat pun sama, nggak beda, hadirin orang beriman nih. Ada uang nih kantong Pak, tenang aja orang beriman, nggak kesan, hadirin. Itulah, hadirin, kalau orang beriman iman sahih dulu enak, hadirin. Di sini senang, di mana senang, di mana hatiku senang, hadirin, di mana pun senang, hadirin orang beriman. Mau di rumah butut yang merewot, dia senang, di rumah yang mewah pun dia senang. Nggak ada kesan, sama aja. Antara gubuk derita dengan istana sama aja, hadirin, nggak beda, hadirin. Ini gubuk derita, ini istana mewah sama, hadirin, nggak beda, hadirin. Ini dia orang beriman, hadirin. Ini tisu, ini uang $1, $1.000 Pak, sama. Ini $1.000, ini tisu sama, hadirin, nggak beda. Itu makhluk semua, hadirin. Itulah keyakinan orang beriman, hadirin. Mereka nggak terkesan dengan suasana keadaan, terkesan hanya perintah Allah, hanya sunnah Nabi yang dia kesan, hadirin. La ilaha illallah, hadirin. Itu, hadirin. Jadi kalau kita hari-hari bicara iman Pak, hari-hari dengar iman Pak, iman kita akan naik, hadirin. Hari-hari yang dibesarkan Allah, hari-hari yang diucapkan keyakinan kebesaran Allah, sehingga kebesaran makhluk dikitip keluar, hadirin. Kalau sudah keluar kebesaran makhluk, hadirin, yang ada kebesaran Allah, maka hati ini akan mudah untuk perintah Allah dilaksanakan. Karena yang namanya kebesaran makhluk nggak ada, yang mudah kebesaran Allah. Keyakinan pada Allah itu ada. Sebagaimana, hadirin, hati kita sebagaimana kalau hati kita ini diisi kopi ini, cangkir pecah keluar kopi lagi, cangkir di susu keluar susu lagi. Begitu hati kita Pak. Kalau hati kita kebesaran Allah di hati kita, yakin pada Allah yang benar, begitu kita akhir hayat kita meninggal, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Ini, hadirin. Siapa di hari yang bisa ucapan kalimat Allah, dijamin surga, hadirin. Ini, hadirin. Karena hari-hari yang didengar Allah, yang dibicarakan Allah, yang dipikirkan Allah. Lain yang ahli dunia, dia pikir dunia, yang diucapkan dunia, ngipi pun ngipi dunia, hadirin, masya Allah. Ini, hadirin, kalau orang udah terlena oleh dunia. Dunia ini kelihatannya indah, tapi enggak, hadirin, bohong. Itu hanya angan-angan, hanya kira-kira. Sebagian Bapak kita sekarang ada di padang pasir, lihat air. Kita samperin bukan air Pak, itu hanya hayalan, hanya fata morgana. Begitu dunia, hadirin. Dunia itu begitu, hadirin. Gak akan ada habisnya dia dipuja. Satu rumah pengen 2 rumah, satu pulau pengen 2 pulau, satu gunung pengen 2 gunung, begitu, hadirin. Gak ada habisnya. Kapan habisnya? Setelah nanti kita tenggorokan, hadirin. Disitulah baru dia paham. Setelah nyawa di tenggorokan, surga udah kelihatan, neraka udah kelihatan, baru dia paham, hadirin. Percuma, hadirin. Dari Fir'aun kan, dia pahamnya setelah di tenggorokan penihan, hadirin. Ya Musa, aku beriman kepada Tuhan kau, ya Musa. Percuma, hadirin. Sumpah malaikat, hadirin, ininya mulutnya. Percuma lo ngomong sama ember begitu kan, gitu. Tadi ya, mudah-mudahan kita istiqomalah, mendengarkan nasihat-nasihat agama, mendengarkan ceramah-ceramah agama penting, hadirin. Ya, ketika orang mendengarkan nasihat agama, dibenarkan di hatinya, hadirin, ini orang akan jadi baik. Ketika ada nasihat agama dari siapapun yang melontarkan, selama dia itu bicara kebesaran Allah, tidak bicara lain-lain, diyakini itu Pak, dia akan jadi orang baik hatinya. Salam ya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.